Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan latihan PAS 1, penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Ini adalah materi pertemuan ke-15 semester 1, tahun pelajaran 2023-2024. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP hari ini, Minggu 3 Desember 2023. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika Isna kalian subscribe, like, share, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Soal yang pertama. Operasi hitung bilangan berpangkat berikut. Yang benar adalah A pangkat P dikurangi A pangkat Q. Apakah sama dengan A pangkat P dikurangi Q? A pangkat 7 per 5 sama dengan A pangkat 7 kali negatif 5? Ataukah 10 per A pangkat negatif N sama dengan 10 A pangkat N? Dengan A tidak sama dengan 0. Ataukah A pangkat P ditambah A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Oke, ini adalah sifat operasi bilangan berpangkat. Soal yang kedua, penjumlahan 7 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3 ditambah dengan 7 pangkat 5 dipangkatkan lagi 4 sama dengan apakah A, B, C, atau KD? Nah, ini disebut sifat bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Kemudian sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. AB ditambah AC akan sama dengan A kali B ditambah C. Jadi yang sama dikeluarkan dalam kurung. Soal yang ketiga, bentuk akar dari 13 pangkat 5 per 6 adalah, apakah akar pangkat 6 dari 13 pangkat 5? Ataukah akar pangkat 5 dari 13 pangkat 6? Ataukah 6 kali akar pangkat 5 dari 13 pangkat 5? Ataukah 5 akar 13 pangkat 6? Ini adalah sifat bilangan berpangkat, pecahan dengan bentuk akar. Oke, untuk soal yang keempat, hasil dari akar 12 per akar 72 dikali dengan akar 24 dibagi dengan akar 8. Oke, kalian sederhanakan akar-akar berikut. Jadi kalian kecil-kecilin dulu angka-angkanya, jika ada yang sama atas dan bawah bisa kalian coret. Ini adalah operasi pembagian dan perkalian bentuk akar, dilanjutkan dengan merasionalkan penyebut. Oke. Soal yang kelima, hasil dari 1/5 pangkat negatif 3 ditambah 1/2 pangkat negatif 4 adalah, ini adalah sifat bilangan berpangkat negatif, artinya 1 per. Jadi A pangkat negatif N itu sama artinya dengan 1/, A pangkat N. Hati-hati dengan angkanya. Soal yang keenam, bilangan berikut ini yang senilai dengan pecahan 34 per 2 akar 5 dikurangi akar 3 adalah. Merasionalkan penyebut terlebih dahulu dengan cara mengalihkan dengan sekawan penyebut.
Kalau di sini 2 akar 5 dikurangi akar 3, maka sekawannya adalah 2 akar 5 ditambah akar 3. Oke, kalian kalikan baru disederhanakan. Soal yang 7, bentuk baku dari bilangan 0,000279 dikali dengan 0,0009 adalah, oke, kalian kalikan terlebih dahulu, baru kemudian ubah ke dalam bentuk baku. Catatan, hanya ada satu angka di depan koma, oke? Soal yang ke-8, bentuk sederhana dari P pangkat 4 Q pangkat 7 per P pangkat 6 Q pangkat negatif 5 dibagi dengan P pangkat 9 Q pangkat 2 dibagi per P pangkat 3 Q pangkat negatif 4 adalah. Oke, di sini adalah sifat bilangan berpangkat negatif dan pembagian dengan pecahan. Sama artinya dengan perkalian tapi dibalik. Itu kalau dibagi dengan pecahan sama artinya yang bawah menjadi yang di atas karena dibalik. Jadi yang P9, P pangkat 9 Q pangkat 2 jadi di bawah. Tapi dikali. Baru kalian sederhanakan pangkatnya. Oke, nanti akan lebih sederhana seperti isinya. Soal nomor 9. Diketahui P pangkat 2N min 1 Q pangkat N dipangkatkan lagi 3 dibagi dengan P pangkat 2N ditambah 1 Q pangkat 2 ditambah N senilai dengan P pangkat P pangkat X Q pangkat Y. Nah, nilai dari X dibagi Y adalah, oke, ini adalah perpangkatan bilangan berpangkat dan pembagian bilangan berpangkat. Jadi, kalian pangkatkan terlebih dahulu dengan 3 yang di atas, baru kemudian disederhanakan dengan yang di bawah, dibagi. Nanti ubah ke dalam P pangkat X, Q pangkat Y. Nanti kalian akan menemukan X dan Y-nya, baru mencari nilai X per Y. Oke, soal nomor 10. Jika 3/2 pangkat 2X dikurangi 1 sama dengan 243 per 32, maka nilai X kuadrat ditambah 8 adalah. Oke, ini adalah perpangkatan bilangan pecahan, kemudian ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Kalian akan menemukan nilai X. Setelah nilai X ketemu, kalian baru masukkan ke X kuadrat ditambah 8. Oke? Soal nomor 11. Bentuk umum persamaan kuadrat. 3X dikurangi 4 dikali dengan X ditambah 6 akan sama dengan X ditambah 10 dikali dengan X dikurangi 3 adalah. Oke, ini adalah pertemuan 2 suku 2, kemudian di PRGT, pindah ruas, ganti tanda, dan sederhanakan. Diubah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi di sini 3X kali X terlebih dahulu, terus 3X kali 6, terus negatif 4 kali X, terus negatif 4 kali 6. Seperti yang ruas kanan juga diperlakukan seperti itu, baru PRGT. Soal yang ke-12. Apabila salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX ditambah 36 sama dengan 0 adalah 3, maka akar lainnya dari persamaan kuadrat tersebut adalah, oke, di sini kalian mencari akar dengan pemfaktoran 36 yang salah satu akarnya 3. Ini gampang ya. Akar 30, akarnya 3, satunya siapa supaya menjadi 36. Soal yang ke-13. Bentuk pemfaktoran dari persamaan kuadrat. X kuadrat dikurangi 12X sama dengan 20 dikurangi 4X adalah. Oke. Kalian P
PRGT terlebih dahulu, semua pindah ke ruas kiri, yang 20 dikurangi 4X pindah ke ruas kiri, baru kemudian disederhanakan dan difaktorkan. Oke. Soal nomor 14. Akar-akar dari persamaan kuadrat negatif 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 sama dengan 0 adalah? Apakah A, B, C, atau KD? Nah, ini adalah rumus ABC atau rumus kuadratik persamaan kuadrat. Rumusnya adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. A-nya jelas negatif 2, B-nya 3, C-nya 5. Oke, masukkan ke rumus. Soal nomor 15. Persamaan kuadrat berikut yang memiliki dua akar bilangan real kembar. Dua akar bilangan real kembar adalah. Oke, persamaan kuadrat yang memiliki dua akar bilangan real kembar itu jika nilai diskriminannya atau D itu sama dengan 0. Sedangkan D itu adalah B kuadrat min 4AC. Jadi kalian cari mana dari keempat persamaan tersebut yang nilainya B kuadrat min 4AC itu sama dengan 0. Oke. Soal ke-16. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 8X ditambah 10 sama dengan 0 adalah, oke, ini adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 8X ditambah 10 sama dengan 0, itu jika alfa itu adalah 2X1 dan beta 2X2. 2 kali X2 maksudnya kan. Kemudian persamaan kuadrat barunya itu berarti X kuadrat dikurangi alfa ditambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Udah biasa ya, kita soalnya latihan kemarin ada. Soal nomor 17, persamaan kuadrat 5x kuadrat ditambah mx ditambah 5 sama dengan 0 memiliki dua akar bilangan real kembar. Maka nilai M adalah, oke, persamaan kuadrat yang memiliki dua akar bilangan real kembar itu jika diskriminannya sama dengan 0. Diskriminan itu berarti D. D itu adalah B kuadrat min 4AC. Itu harus 0. Yang di sini A-nya adalah 5, B-nya adalah M, dan C-nya adalah 5. Kemudian kalian masukkan ke dalam rumus yang B kuadrat min 4AC. Mana yang nilainya 0. Oke. Soal nomor 18. Akar-akar dari X kuadrat dikurangi 8X ditambah 12 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Nilai dari X1 kuadrat X2 ditambah X1 X2 kuadrat adalah, oke. Yang pertama kalian cari adalah nilai X1 kali X2 dan X1 ditambah X2. X1 kali X2 itu adalah C per A, kemudian X1 ditambah X2 adalah min B per A. Oke, kalau sudah ketemu, itu berarti bentuk simetris dari X1 kuadrat X2 ditambah X1 X2 kuadrat itu sama dengan X1 kali X2 dikali dengan X1 ditambah X2 yang tadi kalian dapatkan. Oke, silakan dihitung. Soal nomor 19. Panjang sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku adalah X dikurangi 5 cm, X cm, dan X ditambah 5 cm. Oke, keliling segitiga tersebut adalah, karena segitiganya berupa segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Dengan bunyinya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, nanti
kalian akan menemukan nilai X. Baru disubstitusikan ke sisi-sisinya yang ada di sana. Kemudian dihitung. Keliling segitiga itu berarti S1 tambah S2 tambah S3. Artinya X dikurangi 5 ditambah X ditambah X ditambah 5. Jadi kuadrat sisi miring. Nah, di sini adalah X dikurangi 5, X dan X ditambah 5. Yang terpanjang adalah sisi miring. Berarti X ditambah 5 kuadrat, X ditambah 5 kuadrat akan sama dengan X dikurangi 5 dikuadratkan ditambah dengan X dikuadratkan. Kalian sederhanakan. Oke, soal nomor 20, suatu fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 dengan daerah asal domain D adalah himpunan semua x di mana x di antara negatif 3 sampai 5 untuk x anggota bilangan real. Jadi grafik fungsinya adalah apakah seperti A, apakah seperti B, C, ataukah D. Berarti kalian masukkan untuk negatif 3. Jadi X-nya kalian ganti dengan negatif 3. Jadi dihitung negatif 3 kuadrat dikurangi 2 dikali negatif 3 dikurangi 3. Ada berapa? Berarti nanti titiknya adalah negatif 3, sekian. Kemudian dilanjutkan dengan negatif 2. X-nya diganti dengan negatif 2. Kalian akan mendapatkan angka lagi. Jadi negatif 2, sekian. Jadi kalian tinggal menggambar grafiknya. Oke? Ini adalah yang poin C dan D-nya. Nah, mana grafik yang memenuhi persamaan tersebut? Soal nomor 21. Fungsi kuadrat f(x) sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 20, grafiknya memotong sumbu x pada koordinat titik-titik. Oke? Titik potong dengan sumbu x, titik potong dengan sumbu x itu syaratnya y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu artinya f(x) sama dengan 0. Jadi 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 20 sama dengan 0. Kalian bisa mencari x1 dan x2-nya dengan pemfaktoran atau dengan rumus ABC. Nah, nanti tinggal berapa, 0 dan berapa, 0. Oke? Soal yang ke-22. Koordinat titik potong grafik fungsi kuadrat y sama dengan negatif x dikurangi 6 kali x ditambah 2 ditambah 9 dengan sumbu y adalah, oke? Koordinat titik potong dengan sumbu y itu syaratnya x-nya sama dengan 0. Oke, kalau x-nya sama dengan 0, kalian masukkan atau substitusikan ke y sama dengan. Nanti kalian akan menemukan nilai y-nya. Jadi 0, sekian, oke? Soal nomor 23, persamaan sumbu simetri, grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan negatif setengah X kuadrat ditambah 6X ditambah 4 dikali X ditambah 5 adalah. Oke? Persamaan sumbu simetri, grafik fungsi kuadrat, Fx sama dengan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu adalah X sama dengan negatif B per 2A. Oke, jadi persamaan yang panjang banget ini kalian sederhanakan. Nanti kalian akan menemukan koefisien atau persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat. Jadi A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, X sama dengan min B per 2A. Kalian cari, hitung, baru ketemu nanti. Oke. Soal ke-24. Koordinat titik balik fungsi kuadrat atau titik puncak f(x) sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 8 adalah. Oke, karena yang dicari adalah koordinat titik balik, berarti kita mencari dua. Yang pertama adalah persamaan sumbu simetri dengan rumus
X sama dengan min B per 2A. Dan yang kedua adalah nilai maksimum fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan min D per 4A. Sedangkan D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Oke, jadi titik puncaknya nanti ketemu X, Y atau persamaan sumbu simetri, nilai maksimum fungsi. Oke, soal nomor 25. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 0 dan B sama dengan B kuadrat min 4AC seperti pada gambar di samping adalah. Oke. Kalian cek grafik fungsi membuka ke bawah. Apakah berarti A-nya negatif atau positif ada di sana? Kemudian ambil contoh X sama dengan X1 sama dengan 3. Kenapa Ibu ngambil 3? Karena ini positif di kanan ya, di sumbu X, di sebelah kanan 0. Jadi kita anggap aja, dimisalkan X1-nya 3 dan X2-nya 7. Kalian buat persamaannya. Nanti kalian akan menemukan A-nya negatif atau positif, B-nya negatif atau positif, C-nya iya, dan D-nya juga iya. Nanti akan ketemu, oke? Soal nomor 26, persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 1,0 dan 3,0 serta melalui titik negatif 1, negatif 16 adalah, oke? Grafik memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0 dan melalui titik X, Y itu arti persamaannya, berarti persamaannya adalah Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Oke. X1-nya kalian tahu ada 1. X2-nya 3. Nah, jadi kalian bisa memasukkan rumusnya ke dalam Y sama dengan A X min X1 kali X min X2. Oke. Soal nomor 27. Suatu fungsi kuadrat mempunyai nilai minimum negatif 2 untuk X sama dengan 3. Dan untuk X sama dengan 0 nilai fungsinya 16. Jadi fungsi kuadratnya itu adalah, oke. Untuk membentuk fungsi kuadrat yang diketahui koordinat titik baliknya atau titik puncaknya XP dan YP. Dan melalui X, Y adalah Y sama dengan A kali X dikurangi XP dikuadratkan ditambah dengan YP. Oke, nanti kalian akan menemukan fungsi kuadratnya seperti apa. Soal nomor 28. Persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar di samping adalah, oke. Catatan di sini membentuk fungsi kuadrat yang diketahui koordinat titik baliknya atau titik puncak berarti XP, YP. Dan melalui X, Y itu adalah Y sama dengan A kali X dikurangi XP kuadrat ditambah YP. Oke, nanti kalian akan menemukan titik ini sumbu simetrinya juga ada, titik puncaknya juga ada, titik potong sumbu X juga ada, titik potong dengan sumbu Y juga ada. Nah, kalian akan menemukan persamaan garisnya. Soal nomor 29, sebuah rudal ditembakkan ke udara. Tinggi rudal H kilometer setelah T detik. Ditentukan oleh rumus HT sama dengan 100T dikurangi 2T kuadrat. Nah, tinggi maksimum yang dicapai rudal tersebut adalah, oke, tinggi maksimum yang dicapai rudal itu sama artinya dengan nilai optimum fungsi. Dengan rumusnya Y sama dengan negatif D per 4A. Sedangkan D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Oke. A-nya kalian tahu, A-nya itu adalah negatif 2, A-nya negatif 2, B-nya 100, dan C-nya 0. Silahkan cari nilainya berapa. Soal nomor 30. Dari ketiga pasang gambar berikut, gambar sebelah kanan
merupakan bayangan hasil transformasi dari gambar sebelah kiri. Oke, jenis transformasi yang translasi ditunjukkan oleh gambar translasi ditunjukkan oleh gambar apakah A, B, C ataukah pasangan B dan C. Oke, yang mana yang benar? Soal nomor 31. Koordinat bayangan titik P 35,-46 yang dicerminkan terhadap sumbu Y dilanjutkan dengan pencerminan terhadap titik 0,0 adalah. Oke. Rumus pencerminan A, titik A, X, Y terhadap sumbu X itu adalah A aksen min X, Y. Nah, jika dilanjutkan dengan pencerminan terhadap titik 0,0, maka bayangannya menjadi X dikurangi negatif Y. X dikurangi negatif Y. Jadi, bayangannya yang mana? Soal nomor 32. Koordinat titik P negatif 3, 14. Jika dicerminkan maka koordinat bayangannya adalah P aksen negatif 3,6. Nah, garis pencerminannya adalah kalian mencari cerminnya ya. Untuk titik P, X, Y, jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, garis Y sama dengan K, menghasilkan titik bayangan P aksen X, 2K min Y. Oke. 2K min Y. Jadi X-nya tetap, yang berubah adalah Y. Yang tadinya Y itu adalah 14, Y itu adalah 14, maka bayangannya menjadi 2K min Y. Nah, kalian akan menemukan 2K min Y itu sama dengan kan? Kalian akan menemukan titiknya. Jadi Y sama dengan K-nya berapa? Soal nomor 33. Titik A aksen 10, P adalah bayangan titik A, negatif 6 pada translasi T1, 3, 2 dan dilanjutkan dengan translasi kedua, negatif 1, 5. Maka nilai A dan P adalah, oke. Jika titik A, X, Y ditranslasikan dengan T1, A, B, dilanjutkan dengan T2, C, D, maka bayangannya adalah X ditambah A ditambah C, Y ditambah B ditambah D. Nah, kalian akan menemukan nilai A berapa dan P-nya berapa. Soal nomor 34, diketahui persegi panjang PQRS dengan koordinat titik P negatif 5, negatif 1, Q 3, negatif 1, dan R 3,8. Nah, bayangan S pada translasi T negatif 2, negatif 3 adalah Q. Jika PQRS persegi panjang, karena yang diketahui adalah 3 titik, berarti kita cari dulu titik S-nya itu di mana. Nah, setelah tahu, berarti rumus untuk titik S, X, Y, jika ditranslasikan dengan T1, A, B di sini, maka A aksen itu adalah X ditambah A, Y ditambah B. Oke, jadi kalau di sini titik A-nya berubah menjadi titik S. Jadi kalian cari dulu titik S. Oke. Soal nomor 35. Titik P 5, negatif 3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Dilanjutkan dengan translasi T, negatif 2,4. Koordinat bayangan yang terakhir dari titik P adalah titik A, B, jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan titik bayangan A aksen min B, min A. Oke, min B, min A. Nah, jika dilanjutkan dengan translasi T, P, Q, maka A aksen itu adalah
min B ditambah P, min A ditambah Q. Oke, kalian cari. Soal nomor 36. Titik-titik K negatif 2,6, L 3,4, M 1,-3 adalah titik sudut segitiga KLM yang mengalami rotasi. Rotasi itu adalah perputaran. Berpusat di titik O 0,0 sejauh 270 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, bayangan titik-titik K, L, dan M berturut-turut adalah rotasi X, Y dengan sudut 270 derajat berlawanan arah dari jarum jam berpusat di titik O 0,0 itu sama artinya dengan rotasi negatif 90 derajat. Jadi A aksennya yaitu Y min X. Y, min X. Oke? Y, min X. Mana yang sesuai titiknya? Atau digambar lebih jelas lagi. Soal nomor 37. Titik A 5,-3 ditranslasi ke 10-7. Kemudian dilanjutkan lagi oleh rotasi. Oke ya. Tadi translasi, kemudian dirotasi yang berpusat di O 0,0 dengan sudut putaran sebesar 90 derajat yang berlawanan arah jarum jam. Nah, koordinat titik sudut bayangan titik A adalah yang mana? Oke, di sini catatannya adalah titik A, Y jika ditranslasikan PQ, maka bayangannya adalah A aksen X ditambah P, Y ditambah Q. Nah, jika dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berpusat di O 0,0, maka bayangan titik A-nya adalah A aksen Y Y min X. Y min X, oke? Soal nomor 38. Titik K 12,-16 didilatasikan dengan pusat 0,0 faktor skala K negatif 1/4 dilanjutkan dengan translasi 5 min 7. Nah, koordinat bayangan titik K aksen adalah oke, jika titik K, Y didilatasikan dengan pusat 0,0 faktor skala K. Itu adalah K aksen KX kali KX, KY. Jika ditranslasi dengan A, B, hasilnya akan menjadi KX ditambah A, KY ditambah B. Oke, yang mana titiknya? Pas. Oke, soal nomor 39. Titik P 9,-12 didilatasikan dengan pusat M 2,4 dan faktor skala 5. Maka koordinat bayangan titik P itu adalah titik P aksen. Nah, titik P, Y jika didilatasi dengan pusat M, A, B, faktor skala K, maka bayangannya atau koordinat bayangannya adalah P aksen A ditambah K dikali X dikurangi A, B ditambah K dikali Y dikurangi B. Oke, berarti di sini X-nya itu 9. Y-nya itu negatif 12, A-nya itu 2, dan B-nya adalah 4. K-nya jelas 5. Jadi kalian tinggal menghitung, masukkan ke dalam rumus P aksen. Oke? Soal nomor 40 adalah soal yang terakhir. Sebuah persegi panjang ABCD dengan koordinat A 3,4, B 3,-4, dan C negatif 2,-4. Didilatasikan dengan pusat 0,0. Dilatasi, oke? Faktor skala negatif 3. Maka luas daerah persegi panjang ABCD setelah didilatasi adalah, oke? Jika ABCD persegi panjang, berarti kita cari dulu titik D-nya. Nah, jika X, Y didilatasikan oleh 0,0, faktor skalanya adalah A aksen KX, KY. Maka luasnya ABCD menjadi P kali L dalam persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Oke.
Nah, silahkan kerjakan latihan PAS 1, penilaian akhir semester ganjil, tahun pelajaran 2023-2024. Tulis jawaban kalian di buku tugas dengan menulis A, B, C, atau D, dan kirim langsung via WA Ibu Senin, sebelum jam 18.00 atau jam 6 sore. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.